Dan ini yang penting di sini, halal itu adalah mulai dari dipercaya sampai ke owner dan responsibility. Yang penting proses. Nah sekarang sedang ramai lagi soal sertifikasi karena tahun 2026 termasuk kosmetik ibu-ibu sekali yang dipakai harus halal thayyiban. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai dikenal halal for everyone. Nah jadi halal is right for every Muslim, but it indeed a very village for everyone. Jadi halal itu buat semua orang. Mengapa hal itu menjadi global, menjadi tren? Karena hal itu dia ada dua sisi, ada supply dan demand. Yang pertama tentunya dari demand, sekarang permintaan terhadap produk halal itu tinggi sekali karena kesadaran umat sangat tinggi, terutama kesadaran ibu-ibu. Maka halal menjadi tren global dan sekarang menjadi lifestyle. Global Islamic Economic Report menunjukkan bahwa kontribusi perempuan terhadap ekonomi global halal terus meningkat, dan ini mencerminkan potensi besar untuk memperluas pasar halal dunia. Hal ini juga sejalan dengan data terkini dari Kementerian UMKM di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 64,5% dari total 65,5 juta UMKM di Indonesia itu dikelola oleh perempuan. Dan perempuan Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan sebagai produsen, inovator, dan pemimpin di halal value chain global. Sektor makanan dan minuman halal, fashion muslim, serta kosmetik halal adalah tiga bidang yang paling potensial untuk dikuasai oleh pelaku perempuan. Kegiatan hari ini menjadi salah satu posisi penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bagaimana kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor yang kedua adalah pola asuh, faktor yang ketiga adalah faktor gadget. Hal keempat adalah lingkungan, dan yang kelima adalah pernikahan usia anak. Kami berharap ibu-ibu semua tetap semangat untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga, karena inilah yang akan menjadi fondasi untuk keluarga kita. Tapi memang Allah Maha Baik, karena kita niatnya untuk membantu. Akhirnya dari mulai satu garasi setiap hari, dan terus saya membantu mereka untuk mengkurasi makanan dan produk kerajinan, ya, bahkan sampai anak-anak difabel pun mereka hasil karyanya pun kami bantu. Alhamdulillah Nur Corner dari yang hanya satu garasi sekarang sudah berkembang menjadi yang ketiga. Dan saya ingin semua santri saya yang mondok di Nurul Iman, terutama yang anak perempuan, jangan tergantung sama suami, sama orang laki-laki. We have to be independent and sustainable. The problem is always about economy. Ya, jadi orang suami istri berantem itu pasti kurang uang, dan kurang uang. Bagi saya, karena saya ditinggalkan Habib, sekarang pesantren sudah 15 tahun, dan alhamdulillah dari usaha 25 ditinggal suami, sekarang sudah 71. Saya mau menunjukkan kepada dunia bahwa women are super strong. Apa yang bisa perempuan itu pegang untuk bisa tetap seimbang antara kehidupan pribadi dengan keluarga, dan saya yakin ada dukungan-dukungan dari pasangan atau mungkin pihak lain menjadi inner circle. Jadi gimana caranya kita harus bisa membagi waktu sebagai ibu rumah tangga, tetapi anak tidak terlantar, dan suami dan rumah semuanya dibukakan jalan karena niatkan ibadah dan untuk mencari keberkahan.
perempuan itu bukan hanya penggerak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa menggerakkan ekosistem. Kemudian setelah menjadi aksi atau dieksekusi menjadi sebuah produk, kita selalu menarik kebermanfaatannya gitu. Kebermanfaatannya untuk masyarakat, untuk ekosistem yang lebih besar, karena bukan hanya konsumen, tetapi seperti tadi Mbak sampaikan, industri kecantikan itu ada beauty advisor, ada salon, ada wellness ya, yang sekarang berkembang sangat-sangat besar. Dan ini yang menarik di Paragon, pertumbuhannya itu terakhir Mbak. Pertumbuhan perusahaan itu justru di belakang gitu. Yang pertama selalu niat dan kebermanfaatan. Jadi sekarang pemerintah sudah menetapkan suatu lembaga, Bapak Ibu, namanya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana pelaku usaha melakukan registrasi ke sana. Ya. Nah kemudian setelah melakukan registrasi dengan memenuhi semua persyaratan, lalu LPH atau lembaga pemeriksa halal itu ditunjuk. LPPOM adalah salah satu LPH ya. Nah, kita karena kita tertua mungkin ya, jadi kami sudah memiliki auditor yang bersertifikat kompetensi auditor halal itu lebih dari 500 dan tersebar di seluruh Indonesia begitu. Saya kebayang 40 tahun yang lalu, begitu 1985, perjalanan prosesnya seperti apa dan sesulit apa sebagai pionir untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal itu, Bu Astri? Iya, memang perjalanannya panjang dan saya rasa secara kelembagaan dan proses semakin kesini pun semakin progresif gitu ya Bu. Ya. Jadi dulu kan memang mesti ada lembaga penyelia, jadi di dalam sendiri proses halalnya harus terlihat. Kalau halal pasti produknya bagus, pasti aman kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi sih Mbak ya. Dengan adanya media sosial, kemudian sekarang negara-negara sudah seperti tanpa batas gitu ya. Ini yang juga mendorong ketika halal menjadi parameter tadi dibicarakan di mana-mana dalam waktu yang sangat singkat itu memungkinkan sekarang.